Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawa Malini, mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram, jurusan Tadris Fisika. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik atau LKPD untuk SMP kelas 9 IPA. Nah, materi yang saya ambil di sini yaitu energi dan daya listrik. Nah, di sini yaitu sikap berkarakter. Lembar penilaian diri. Yang pertama yaitu petunjuk umum. Petunjuk umum di sini ada dua. Yang pertama, instrumen penilaian sikap karakter berupa lembar penilaian diri. Yang kedua, instrumen ini diisi oleh siswa untuk menilai dirinya sendiri. Kemudian, petunjuk pengisian. Petunjuk pengisian di sini yaitu yang pertama, berdasarkan perilaku kalian selama pembelajaran materi energi dan daya listrik. Nilailah diri kalian sendiri dengan memberi tanda centang pada kolom 4, 3, 2, atau 1. Pada lembar penilaian diri dengan ketentuan sebagai berikut. Skor 4 jika selalu berperilaku yang dinyatakan. Skor 3 jika sering berperilaku yang dinyatakan. Skor 2 jika kadang-kadang berperilaku dalam kegiatan, dan skor 1 jika tidak pernah berperilaku yang dinyatakan. Nah, kemudian yang kedua, kolom skor akhir dan ketuntasan diisi oleh guru. Pada lembar penilaian itu sendiri berisi nama siswa, kelas atau semester, topik, kemudian indikatornya yaitu seperti yang sama-sama kita lihat pada tabel, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran materi energi dan daya listrik sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengucapkan salam pada sebelum dan sesudah pembelajaran. Selanjutnya yaitu keterangan penilaian diri sikap karakter. Di sini penilaiannya ada 4, yaitu kriteria dan skor. Bisa sama-sama kita lihat pada tabel yang sudah tertera, yaitu yang pertama, jika selalu berperilaku yang dinyatakan skornya 4. Jika sering berperilaku yang dinyatakan skornya 3. Jika kadang-kadang berperilaku dalam kegiatan skornya 2. Dan jika tidak pernah berperilaku yang dinyatakan skornya 1. Selanjutnya, nilai sikap bisa kita lihat rumusnya ada di slide ini. Selanjutnya, nilai sikap berkarakter dikualifikasikan menjadi predikat seperti pada tabel, yaitu predikat yang pertama yaitu sangat baik, kedua baik, ketiga cukup baik, dan yang terakhir yaitu kurang. Selanjutnya, pencapaian minimal dikatakan tuntas untuk kompetensi sikap adalah B. Nah, selanjutnya di sini yaitu LP sikap sosial. Untuk petunjuk umum dan petunjuk pengisian masih sama dengan sikap berkarakter lembar penilaian diri. Kemudian lembar observasi berisi mata pelajaran, kelas atau semester, topik, dan indikator. Kemudian pada tabel berisi nama anggota kelompok, sikap yang diamati, dan skor, yaitu ada 3, tanggung jawab, rasa ingin tahu, dan kerjasama. Skornya yaitu ada 2 di sini, skor total dan skor akhir. Rubrik penilaian kompetensi sikap. Nah, di sini ada 3, yaitu sosial rubrik skor kerja kelompok, kedua rubrik skor tanggung jawab, dan yang terakhir rubrik skor rasa ingin tahu. Nah, langsung saja ke intinya, yaitu lembar kerja peserta didik. Nah, yang dimana di sini bagaimana pengaruh rangkaian listrik dalam kehidupan sehari-hari.
Indikatornya di sini yaitu peserta didik dapat menyimpulkan konsep rangkaian listrik. Alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan kali ini yaitu baterai 6 buah, rheostat, amperemeter, kawat niklein, skalar, termometer, voltmeter, dan stopwatch. Untuk peristiwa sekitar itu sendiri, yaitu pada energi listrik menjadi energi panas. Contohnya yaitu setrika, kompor listrik, magicom, dan solder. Kalau energi listrik menjadi energi gerak, contohnya yaitu kipas angin, blender, motor listrik. Dan kalau energi gerak berubah menjadi energi bunyi, contohnya yaitu drum, orang yang memainkan drum. Jadi di sini yaitu listrik merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua peralatan rumah tangga saat ini menggunakan energi listrik. Energi listrik diperoleh dari hasil pengubahan berbagai bentuk energi lain. Contohnya seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Sedangkan energi yang dihasilkan bergantung sumber energi. Jika energi berasal dari angin, energi yang dihasilkan disebut energi angin. Jika energi berasal dari energi panas bumi, energi yang dihasilkan disebut energi panas bumi. Begitu seterusnya. Rumusan masalah. Rumusan masalahnya di sini yaitu ada 2. Yang pertama, bagaimanakah hubungan energi listrik dengan hambatan, tegangan, kuat arus, dan waktu. Yang kedua, bagaimanakah perubahan energi listrik ke dalam bentuk lain. Hipotesis. Prediksilah jawaban kalian sebelum melakukan percobaan. Identifikasi variabel. Ada 3 yaitu variabel manipulasi, variabel respon, dan variabel kontrol. Begitupun dengan definisi operasional variabel. Ada 3. Yang pertama variabel manipulasi, variabel respon, dan variabel kontrol. Prosedur percobaan. Yang pertama, lilitkan kawat niklein pada badan termometer, kemudian susunlah alat seperti gambar yang bisa sama-sama kita lihat di layar. Kemudian yang kedua, pasang 2 baterai dan catatlah suhu awal termometer ke dalam tabel. Yang ketiga, hidupkan skalar bersamaan menghidupkan stopwatch dan catat kenaikan suhu setiap 5 menit. Yang keempat, catat kuat arus dan tegangan yang terukur pada amperemeter dan voltmeter. Yang kelima, matikan skalar dan ulangi langkah 1 sampai dengan 4 sesuai data dalam tabel pengamatan. Yang keenam, catatlah hasil pengamatan kelompokmu pada sebuah tabel di buku kerjamu. Untuk tabelnya itu sendiri terdiri dari V yaitu besar tegangan listrik atau volt, I yaitu besar kuat arus listrik yaitu ampere, dan waktu. Kemudian analisis data di sini yaitu bagaimanakah pengaruh tegangan, kuat arus, jumlah lilitan, dan waktu terhadap kenaikan suhu termometer. Kesimpulannya di sini yaitu apakah hipotesismu diterima, kemudian apakah yang dapat kamu simpulkan. Selanjutnya di sini yaitu untuk kunci jawabannya bisa sama-sama kita lihat di sini. Hipotesisnya yaitu prediksilah jawaban kalian sebelum melakukan percobaan. Jawabannya, besar energi listrik bergantung oleh tegangan listrik, kuat arus listrik, dan waktu listrik mengalir. Kemudian identifikasi variabel. Identifikasi variabel di sini yaitu variabel manipulasi. Variabel manipulasi yaitu tegangan, kuat arus, dan waktu. Variabel responnya termometer. Kemudian variabel kontrol yaitu waktu dan kenaikan suhu.
Nah, sedangkan definisi operasional variabel manipulasinya yaitu kuat arus dan tegangan yang terukur pada ampermeter dan voltmeter. Variabel respon yaitu pada termometer yang dililitkan kawat Klein. Kemudian variabel kontrolnya besar kenaikan suhu setiap 5 menit. Untuk analisis datanya itu sendiri yaitu bagaimanakah pengaruh tegangan kuat arus, jumlah lilitan, dan waktu terhadap kenaikan suhu termometer. Jawabannya di sini yaitu tegangan kuat arus, jumlah lilitan, dan waktu terhadap kenaikan suhu. Kenaikan suhu makin besar jika tegangan membesar, kuat arus membesar, dan waktu makin lama. Besar energi listrik bergantung oleh tegangan listrik, kuat arus listrik, dan waktu listrik mengalir. Energi listrik akan makin besar jika tegangan dan kuat arus makin besar, serta selang waktu makin lama. Nah, untuk kesimpulannya di sini yaitu yang pertama kan tadi ada dua. Apakah hipotesismu diterima? Jawabannya di sini yaitu diterima, karena sangat besar energi listrik tergantung pada tegangan kuat arus dan waktu. Yang kedua tadi, apa yang dapat kamu simpulkan? Nah, yang dapat saya simpulkan di sini yaitu besar energi listrik tergantung pada tegangan kuat arus dan waktu. Suatu alat listrik akan mengalami penurunan daya jika dipasang pada sumber tegangan yang lebih rendah. Adapun nilai hambatan alat listrik tersebut selalu tetap. Energi listrik merupakan salah satu bentuk energi yang paling mudah diubah ke bentuk energi yang lain. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai LKPD tentang energi dan daya listrik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.